Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan dari hasil pengamatan dari kelompok kami mengenai uji toksisitas pada ikan mas. Untuk anggota kelompok sendiri, ada saya sendiri, Anissa Karina, kemudian ada Ismi Karimatunisa, lalu ada Armina Amelinda, dan juga Akmarina Mazaya, dan untuk Aldino Rahmatullah berhalangan hadir. Yang pertama akan dimulai oleh Saudara Ismi, dipersilakan. Untuk outline pada uji toksitas ini itu ada dua, yaitu uji toksitas limbah pada industri percetakan, kemudian ada uji toksitas pada pestisida abemectin. Nah, untuk persamaan dari uji toksitas ini yaitu kita sama-sama menggunakan uh, pada uji toksitas ini sama-sama menggunakan ikan mas. Kemudian untuk uji toksitas limbah industri percetakan menggunakan ikan mas itu kita pada percetakan ini tuh pada industri limbah ini menggunakan bahan kimia berbahaya seperti sisa foto protokol atau bahan pembuatan afdruk pada layar, kemudian ada sisa karet, kemudian ada limbah pencucian tekstil. Nah, untuk tahap pada penelitian ini tuh ada empat, yaitu pertama itu tahap aklim, aklimatisasi ikan mas, kemudian ada uji toksitas sebelum dilakukan penyaringan, kemudian ada proses pengolahan limbah menggunakan filtrasi zeolit itu dari ketebalan 0 sampai 50 cm, kemudian ada uji toksitas setelah menggunakan penyaringan. Nah, untuk analisis data itu kita menggunakan pH, COD, BOD, dan kemudian ada SS. Nah, berikut ini adalah tabel dari hasil penelitian pH, COD, BOD, kemudian SS dari ketebalan 0 hingga 50 cm zeoloid. Nah, untuk zeoloid setebal 50 cm itu mampu meningkatkan pH dari 5 yang tadinya 5 kemudian menjadi 6,67, efektivitas sebesar 33,4%. Itu bisa dilihat dari tabel di atas. Kemudian zeoloid yang kedua itu zeoloid sebesar 50 cm mampu menurunkan konsentrasi COD dari 833,33 mg per liter. Kemudian sebelum difiltrasi itu sebesar 450 mg per liter setelah difiltrasi. Sehingga memberikan efektivitas sebesar 6,0%. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Akma. Selanjutnya yaitu nilai zeoloid dengan ketebalan 50 cm mampu menurunkan konsentrasi BOD dari 40,23 mg per liter menjadi 21,73 mg per liter. Hal ini menunjukkan diperoleh efektivitas sebesar 45,98%. Selanjutnya konsentrasi SS itu menurun dari 1186,67 mg per liter menjadi 565 miligram per liter, sehingga efektivitasnya sebesar 52,39%. Nilai tersebut berada di bawah batas atas menurut baku mutu 50 miligram per liter. Penurunan konsentrasi suspended solid menunjukkan bahwa semakin tebal zeolit, berarti semakin besar absorpsi yang terjadi pada permukaan zeolit. Selanjutnya dilakukan uji regresi linear aktual yang diperoleh koefisien korelasi antara konsentrasi limbah cair dengan jumlah kematian ikan mas. 80/14 yaitu sama dengan 0 sampai 100%. Batas keamanan limbah cair ikan mas sebelum dilakukan filtrasi adalah konsentrasi 0,52%. Yang artinya 10% dikali
LC50-40 jam sebelum filtrasi sebesar 5,2%. Sedangkan setelah filtrasi sebesar 1,69%. Didapat dari hasil 10% dikali LC50 48 jam setelah filtrasi, yaitu sebesar 16,88%. Hasil LC50 0 sampai 96 jam dan batas aman limbah batik membuktikan bahwa penyaringan menggunakan zeolit dapat mengurangi toksisitas limbah cair dari industri percetakan. Nilai korelasi antara konsentrasi limbah cair stensil sebelum disaring dengan zeolit pada pengamatan 0 sampai 96 jam berkisar antara 0 sampai 0,998 dan setelah disaring dengan zeolit berkisar antara 0 sampai 0,98. Next. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari jurnal yang kami review pertama. Jadi filtrasi limbah cair menggunakan zeolit dapat meningkatkan kualitas limbah berdasarkan parameter pH, COD, BOD, dan SS. Peningkatan pH, COD, BOD, dan SS berturut-turut adalah 33,40%, 46%, 45,98%, 52,39%. Menurut Peraturan Gubernur DIY Nomor 7 Tahun 2010, nilai pH dan BOD masih dalam batas yang diperbolehkan, namun COD dan SS masih di atas baku mutu. Ketebalan optimal zeolit untuk filtrasi ditemukan. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Akmarina. Dipersilakan. Kemudian ada limbah akut pestisida, abamectin pada ikan mas yang dimana memiliki aktivitas antelmintik dan insektisida yang kuat. Tahap pada penelitian yaitu larutan pestisida yang konsentrasinya sudah diketahui diajarkan menjadi 5 konsentrasi berbeda sesuai uji pendahuluan. Jika pada konsentrasi 100% hewan uji coba mati, maka konsentrasi yang perlu diuji cobakan merupakan konsentrasi di bawah 100%. Lalu dimasukkan ke dalam wadah plastik dan dimasukkan 6 ekor ikan mas ke dalam wadah. Kemudian untuk menentukan nilai LC50 dan LT50 ditentukan berdasarkan hubungan antara logaritma konsentrasi pestisida yang dipakai dan profit value dari 50% kematian ikan. Profit value dapat diketahui dari tabel Finesse of Profit di bawah ini. Kemudian step selanjutnya adalah merubah konsentrasi menjadi nilai log dan membuat persamaan regresi antara profit value atau Y-min axis dan log konsentrasi. Kemudian untuk nilai LT50 ditentukan dari perlakuan konsentrasi pestisida yang menyebabkan kematian 50% dari total populasi ikan mas yang diuji cobakan. Ujian dilakukan dengan cara memasukkan 6 ekor ikan pada kap plastik, lalu ditambahkan pestisida dengan konsentrasi sesuai nilai LC50. Dihitung jumlah ikan yang mati setiap menitnya selama 20 menit. Kemudian dibuat kurva antara profit persen mortality dengan log waktu. Kemudian berikut adalah merupakan tingkat kematian ikan mas yang terpapar oleh toksisitas akut dari abamectin. Yang pertama di sini bisa dilihat hasil dataran serta jumlah kematian yang terjadi pada 24 jam, 48 jam, 72 jam, hingga 96 jam. Dari hasil penelitian ini menunjukkan 96 jam LC50 pestisida abamectin adalah 1,243 mg per liter untuk konsentrasinya. Lalu hasil menunjukkan pestisida abamectin memiliki toksisitas tinggi untuk umum karper. Lalu dilanjutkan ketika konsentrasi mematikan abamectin itu dilihat untuk LC10 hingga LC95 dari konsentrasi miligram per liter 48 selama 24 jam, 72 jam, dan 96 jam. Dapat dilihat di situ bahwa ikan mas yang terpapar dari 1 sampai 15 mg abamectin dalam uji coba non-pembaharuan selama 96 jam. Setelah 24 jam, semua perlakuan beberapa ikan tergeletak di dasar tangki dan masih hidup tetapi tidak bisa berenang. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi ketidaknormalan yang terlihat oleh mata dari
pergerakan ikan mas. Kemudian setelah 48 jam, beberapa individu pulih dan mampu bergerak lambat, sementara yang lain tidak. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami ambil. Yang pertama itu ada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2010 mengenai baku mutu limbah cair bagi kegiatan industri pelayanan, kesehatan, dan juga jasa pariwisata. Kemudian ada Ali Akbar Hadayati, Muhammad Forourhar Fajargah, dan juga Ahmad Muhammadi Yalsui di 2014 mengenai acute toxicity test of pesticide abamectin on common carp or Cyprus carpio. Kesimpulan yang dapat diambil adalah hasil penelitian ini dengan jelas menunjukkan efektivitas dari sifat toksin insektisida abamectin terhadap konsumsi oksigen dan juga kandungan biokimia di dalamnya. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.